Kita record dulu ya buat gamenya ya. Abis ini masih min 1 kayaknya teman-teman. Abis ini kalau mau ikutan bisa, ya mau gratisan juga bisa. Boleh dibantu share ya teman-teman ya ke teman-teman kalian guys, biar rame guys. Siapa tahu bisa beberapa game lagi. Meskipun memang batuku udah mulai nggak enak nih ya. Tapi setidaknya lumayan lah, bisa beberapa game lagi lah. Semoga ya. Apa perintahmu? Berkat ROM gua katanya. Ini lagi inian guys. Lagi drop ini ya. Kayaknya yang bakal masuk playoff ada RRQ. Tadi Bang Sada, thank you ya Bang Sada ya. Semoga rezekinya lancar selalu King Sado. Amin 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 Bang. Amin Bang. Semoga sesuai sama prediknya Fenrir guys. Ya makasih sama gua. Loh, ya dong. Harus makasih dong. Karena Bang Sado guys, kita ayo kita bertarung sebuah semangat ini labnya ya. Kalau benar WDP, hey, jangan WDP dong. Sudah lama menanti lawan yang sepadan. Semua target terlihat. Kimi siap menembak. Aman, di atas aja gua juga. Lu numpang jumpa katanya. Oh. Pokoknya terima kasih King. Semoga lancar selalu rezekinya King. Gimana King? Udah ini kah? Udah nemu cindo kah? Memberi pencerahan dan menginspirasi. Ayo bisa. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Donghua itu iniannya Cina guys. Boleh Bang Sano kalau mau ikutan abis ini bisa. Udah bisa. Gue emar minggu depan udah bisa. Lebih kuat daripada kekuatan. Belum satur. BTW udah gimana? Udah oh kakinya udah aman nih berarti ya. Udah aman, mantap. Mantap. Semoga nggak kejadian lagi kayak gitu ya. Abis ini sana ikutan ya. Mari sayang katanya hari-hari. Kue lanang ya. Ayo. Aman tinggal perform aja. Nah, jangan lupa Bang, semangat selalu ya. Wah, semoga bisa juara atau setidaknya bisa ngasih yang terbaik untuk timnya. Cepat sembuh, amin. Makasih ya. Makasih ya Bang Sana ya, tapi Anda lanang ya. Hei Anda. Darren di RBL sama RRQ beda banget. Lo emang iya guys, Darren di RBL sekarang, bukannya dulu di Dewa ya? Yang kena freeze kontrak siapa itu namanya? Akulah Yin dan aku takkan mudah. Aku wanita tulen tidak ada. Hei Anda. Sihir adalah hidupku. Dulu RBL Fearless katanya. Oh, demi kemuliaan. Fearless. El Sendok kah? Tapi dia nggak kena itu gak sih guys? Nggak kena itu kayaknya, nggak kena freeze kontrak guys. Yang waktu itu kayaknya ada yang lebih parah deh. Siapa ya namanya yang waktu itu lebih parah guys? Lupa lagi namanya siapa ya? Enggak, yang di live streaming loh guys. Jabran ya? Jabran juga nggak kena apa-apa ya? Aman-aman aja kayaknya ya. Nggak kena freeze kontrak ya? Iya, Brans ya. Tisu iya. Tisu ya? Emang iya. Jabran guys. Dulu kan juga viral kan itu kan? Enggak, Jabran, real Jabran guys, si Bang Brans guys. Lo kan sempat viral juga kan di BTR. Suara kamu candu mana ada? Ini udah mau batuk kan nih. Ada.
Semoga masih bisa beberapa game lagi ya teman-teman ya. Udah mulai batuknya nggak enak nih. Sleep call. Hei Anda, belum pernah kena jeweran Kak Janen kah? Yuk kita lihat dulu ya. Ini udah mau 100% ya si Skyler. Iya. Batuk mulu ya. Oke, kita lihat Welcome to Land of Dawn. Pertarungan yang kini bakal terbuka langsung antara Onyx versus RRQ. Skyler mencoba untuk memakai heroin. Ada Putra dengan mencoba untuk memakai lapu-lapu. B dengan mencoba memakai hero Odette. The Rons mencoba memakai Kimi. Gorilla dengan mencoba untuk memakai hero Alea ya. Untuk game yang kali ini mencoba untuk memberikan bantuan langsung, memudahkan seorang Skyler untuk bisa mendapatkan satu buah rest buff dengan tanpa ada gangguan. Dan Shinsui terlihat di tengah sedang mencoba untuk memberikan satu buah platingan. Clearance sedang dijalankan. Sementara Forsaken bermain di arah top lane, bermain di bagian gold laner ya, berhadapan dengan seorang Rose langsung. Saling bertemu di area atas. Siapakah yang berhasil membuka pengambilan terlebih dahulu di saat Rachel yang mencoba untuk memakai Lucas berhadapan dengan seorang Putra ya. Untuk game yang kali ini belum ada pertempuran yang terbuka langsung dari kedua pemain. Sama-sama gak mau buru-buru meskipun kini Barbar langsung. Rachel mencoba membuka satu buah platingan langsung dengan posisi di bagian atas. Forsaken yang kini juga mulai harus kehilangan beberapa wave minionnya. Mulai shield juga kini dihilangkan, tentunya akan jadi ancaman. Rons mencoba untuk selangkah lebih maju ke depan dengan bantuan The Gorilla yang juga kini datang ya. Bakal mempersiapkan tentunya satu first bolt yang mungkin bisa teman-teman dari tim RRQ dapatkan ya. Dan kalau memangnya juga berhasil diambil, Skyler kini mencoba memberikan satu rotasi, memberikan kasar lumayan langsung untuk bisa menculik arah pemain. Dan Rachel akan jadi korban pertama untuk bisa langsung diculik di game yang kali ini. Gorilla yang malah berhasil membuka pengambilan duan di area tengah sana, dengan Shinsui yang harus jadi korban utama. Kita lihat juga kesempatan untuk bisa mengambil ke arah spot Sarcel pertama. Apakah berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ? Wave minion pun masih diplating oleh tim mereka. Dan gold yang kini dikuasai, belum lagi dengan point kill yang juga berhasil untuk mereka dapatkan untuk 2 orang di early game kali ini. Dan satu gankingan berujung bencana. Rachel harus masuk dalam sebuah ancaman dan turtle yang pertama ya. Ini juga malah berhasil diamankan serang Ki. Tapi ada satu posisi Sony juga cukup kuat untuk bisa membuka satu triple kill. B dalam posisi yang cukup baik, membuka 3 arah pemain untuk langsung bisa diamankan di game yang sekarang. Dan turretnya tidak akan mulai dibobol untuk pasukan dari teman-teman RRQ di game yang sekarang. Dan satu lagi penculikan Maitran kembali terbuka. Forsaken pun dalam masalah, belum lagi dengan darah yang sekarat, mencoba untuk memaksakan dengan satu bersama Forsaken juga sempat dia buka. Dan nggak bertahan lama, meskipun Skyler pun juga tumbang di sana. Dan Runes akan jadi korban untuk bisa ditambah oleh serang Shinsui. Double kill. Meskipun tambahan pick up pun juga berhasil terjadi di area bottom lane dengan Rachel yang lagi dan lagi ya harus terkena eliminasi untuk yang ketiga kalinya ini. Ini si Putra kayaknya udah cukup kuat buat bisa menangin di area bottom lane ya. Wah, ini bakal jadi push pertama yang kayaknya akan berhasil dia manfaatin buat teman-teman dari tim RRQ ya. Wah, ini akan jadi keuntungannya besar. Belum lagi dengan posisi dari teman-teman tim RRQ ya, yang kini juga udah cukup unggul dengan gold yang berhasil untuk mereka dapatkan. Mencoba untuk mencari lagi peluang dengan beberapa eliminasi tambahan yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Siapakah akan jadi opsi utama? Tsunami Slam berhasil mengangkat langsung. Almighty pun harus berhati-hati, posisi yang gak cukup baik. Harus terkadang setelah mega kill lagi dan lagi. Seorang B berhasil membuka satu basan Sony. THR Mar katanya. THR nanti di lebaran berikutnya. Kemarin kau nggak ikut kah? Mana aku buka THR ya buat beberapa orang, lumayan guys. Dan kini ada satu lagi pengambilan yang berhasil untuk seorang dilakukan. Ki tidak sendirian mencoba untuk buka pulang, tapi Almighty kini malah mencoba untuk masuk lagi dalam pertarungan. Dorongan seperti dilakukan tapi nggak bisa membuat Almighty bisakah cukup untuk punya space pulang ke arah belakang ya. Dengan darah yang udah mulai setengah, harus mencoba untuk membuka implosion. Dan Ki harus terculik dengan satu buah Maitron lagi. Skyler
masih ingin lebih, mencoba memastikan poin kill pun bisa untuk didapatkan, tapi damage turun cukup dalam dan harus membawa Skylar pun pulang, dan Gorilla yang harus jadi korban berikutnya. Meskipun Tsunami Slam sempat mencoba untuk memberikan buying time ya, dan sebenarnya nggak cukup lama untuk bisa membuat diri pun masih bisa bertahan. Dan War masih juga teman-teman dari Demonic pun kini lakukan, bahkan mencoba memanfaatkan space dengan mencoba untuk barbarnya Rachel dengan Unleash Beast-nya ya. Wah, tadi mencoba untuk memanfaatin macan atau serigala yang mengamuk. Namun posisinya War kini masih mencoba untuk dimanfaatin oleh teman-teman dari Demonic, apalagi dengan kutukan main yang kini sedang mencoba untuk mereka dapetin ya. Wah, tapi ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang mencoba untuk mengambil satu beresiko. Maestran kembali terbuka. Forsaken apakah masih bisa dikasih kabur dengan posisi dengan darah yang sekarat, mencoba untuk selamat. Namun penghancuran turut untuk bisa didapatkan pun berhasil ternyata teman-teman dari RRQ pun lakukan. Dengan target yang berikutnya yang juga kini akan berhasil untuk diambil. Beberapa buff pun juga kini mulai mencoba untuk juga diambil. Skylar mencoba untuk mengamankan juga satu buah orange buff di game yang kali ini. Pelatihan pun juga masih bisa dijalankan. Putra mencoba untuk juga memanfaatkan beberapa buff untuk bisa dia kunci di sana. Namun dalam posisinya Putra ini sepertinya akan mencoba untuk masuk dalam sebuah jebakan yang akan teman-teman dari Demonic pun lakukan. Implosion sepertinya haruskah tadi berhasil digagalkan. Tsunami Slam pun berhasil mengangkat langsung soal Almighty dengan Putra yang sendirian di arah depan. Monster Kill pun malah berhasil didapatkan dan hampir saja berhasil melakukan sebuah double kill. Almighty pun mencoba untuk perlahan selamat ke dalam pertarungan, dan Monster Kill milik serang B dengan double kill yang juga berhasil didapatkan. Bahkan Tartu pun juga jadi milik buat teman-teman dari RRQ. Kita permainan yang begitu baik terjadi lagi oleh teman-teman dari tim RRQ di game yang sekarang. Mulai dengan Parpo yang juga kini akan berhasil dicuri langsung untuk pasukan dari tim Onyx di sana. Dan pembukaan lasitnya dengan satu retribution ya. The Power of Balance pun juga masih bisa digunakan serang Shinsui, tapi kini masuk dalam sebuah mindset. Meskipun gak berujung lama karena seorang Skylar pun tersisa tipis dari segi darah, dan Saman Force mencoba untuk mengelak dari segi pertarungan yang mungkin seorang Forsaken bisa manfaatkan, tapi gagal untuk bisa selamat. Lagi dan lagi kekurangan darah itu menjadi sebuah masalah buat teman-teman dari tim Onyx dan gak punya timing ya di area depan sana, yang ngebuat mereka pun satu persatu hilang dengan permainan tim fight dari teman-teman tim RRQ. Yang juga kini mulai beranjak untuk bisa menghancurkan turret kah di area tengah, sehingga mungkin air turret pun bisa untuk mereka dapatkan di game sekarang. Dengan tembak-tembakan yang juga masih difokuskan untuk bisa di-planting oleh seorang Rons. Wah, ini teman-teman dari tim RRQ kayaknya punya space di mana mereka mungkin punya kesempatan ngambil ke arah Lord yang pertama ya. Apa dengan Godlike yang malah berhasil dilakukan oleh seorang Putra, yang kini masih akan mencoba untuk lagi dan lagi mungkin masuk ke bagian dalam dengan satu buah Brave Fighter-nya. Dengan kini juga harus membuat Gorilla pun terlalu memaksakan poin kill tambahan. Malah teman-teman dari Onyx dapatkan, mencoba untuk kini memaksakan dengan perjuangan dari seorang Ki. Tadi mencoba untuk menjangkau keberadaan dari seorang Rons yang masih bisa pulang ya, dengan satu buah flickernya untuk game yang kali ini ya. Rons masih bisa survive, dan menurutku sih cukup penting memang untuk keberadaan dari seorang Rons membantu buat dari segi damage-nya ya. Tapi begini Turtle udah mulai available, dan menurutku sih teman-teman dari RRQ harus bisa memanfaatkan momennya, karena mereka juga bisa dibilang cukup bisa dibilang kesulitan ya. Karena pasukan dari Onyx juga punya team fight yang menurutku sih bisa membahayakan, khususnya mereka punya ya hero-hero macam Moment kayak misalnya si Tigreal dan juga Lukas ya, yang kini bakal mencoba untuk memberikan satu team fight langsung ke arah seorang Putra yang mungkin bisa terkena eliminasi. Apa dengan Gorilla tadi juga mencoba untuk masuk, namun nggak di cover dengan lebih. Eliminasi pun terjadi meskipun Putra pun melakukan satu triple kill, bahkan Looking for Maniac pun juga kini akan berhasil untuk didapatkan lagi. Putra mencari pemain yang masih ingin mencoba untuk melakukan lagi sebuah maniak keduanya, namun gagal dilakukan. Meskipun kini dipaksa dengan berfighter tambahan pun kini malah dilakukan dan terkena dorongan, gak cukup tenang. Bahkan Forsaken pun juga berhasil melakukan sebuah double kill untuk game yang sekarang. Forsaken menjadi pemain yang mungkin bisa memberikan harapan
Dengan triple kill yang mungkin juga kini bisa terjadi karena Skylar dengan satu bersama Force mencoba untuk membuka satu efek slow. Skylar pun mencoba untuk selamat, namun B dalam posisi yang juga cukup baik. Dan ini dia lure pertama yang akan jadi opsi untuk bisa diambil oleh pasukan dari tim Onyx di game yang kali ini ya. Tadi udah aku bilang ya, kalau misalnya teman-teman dari tim RRQ nggak mau ngambil ke arah lore, kayaknya teman-teman dari tim Onyx punya kesempatan kalau misalnya mereka mau ya. Dan ini terjadi ya menurutku ya. Cuman masalahnya apakah pasukan dari tim Onyx juga pengen ngambil langsung ke arah lore, atau mereka punya kesempatan juga terlebih dahulu untuk bisa ngambil ke arah pemain-pemain dari pasukan tim RRQ terlebih dahulu ya. Apalagi dengan tim fight yang mereka udah bangun nih sekarang ya, udah cukup baik. Dengan Rachel yang juga mencoba membuka langsung satu boneless beast. Putra sudah berhasil disambut langsung dengan satu bobby Judama. Might Run berhasil dilakukan, tapi Almighty sebaiknya harus mencoba untuk menjadi pemain yang dikorbankan ya. Teman, ada sebuah pengambilan tambahan yang ternyata teman-teman dari tim Onyx pun berhasil lakukan. Dan kini masih berjuang, tapi terlalu sendirian. B pun baru mulai datang, memberikan tadi satu pesontekan, menyambut seorang B. Namun satu buah Sensonia malah berhasil untuk membuka satu buah double kill untuk game yang kali ini. Luar biasa, intensitas dari pertarungan kedua tim memang begitu besar ya. Sama-sama mencoba untuk saling mengimbangi dan sama-sama mencoba untuk unggul dengan gold yang ini udah berhasil dikuasai ya oleh teman-teman dari tim RRQ. Yang kini mulai masuk juga dengan satu buah tsunami slam. Purify Gaming menyelamatkan Forsaken. Terhindar dengan satu tarikan yang bisa membahayakan dirinya. Namun lihat posisi untuk bisa ngambil karena Lord ini akan terbuka besar buat teman-teman dari tim RRQ yang ada di area bottom lane. Mungkin bisa menjadi sosok pengambilan yang teman-teman dari tim RRQ bisa untuk lakuin ya untuk game yang sekarang. Dengan Almighty yang juga masih berfokus untuk bisa menjaga kestabilan dari segi permainan. Putra yang kini akan jadi sebuah lawannya, mencoba untuk membuka implosion langsung, tapi sepertinya berhadapan dengan spell atau dari segi brevetter dari Putra ya, kayaknya akan membuat Almighty menunggu terlebih dahulu, mencari momen terbaik untuk bisa melakukan implosionnya di game yang kali ini. Dan Lord yang akhirnya jadi opsi untuk bisa diambil oleh teman-teman dari RRQ dengan satu retribution yang berhasil untuk mereka lakukan langsung untuk game yang kali. Dan brevetter pun terbuka lagi. Putra masih ingin mencoba menyerang, bahkan double kill kembali berhasil untuk didapatkan. Mencoba berjuang untuk bisa mengunci satu triple kill. Shinsui gagal untuk bisa diamankan kalau serang Putra karena harus jadi milik dari serang Rons di sana. Ini juga kini malah berfokus untuk bisa menghancurkan turret terlebih dahulu di area bawah sana. Mencoba untuk mendapatkan turret yang ada di area bottom lane. Rons gagal bisa menghancurkan langsung dengan satu tembakannya. Begini juga dalam bencana karena Forsaken hampir saja mendekat. Di posisinya kini seorang Forsaken masih harus sendirian dalam sebuah ancaman jika harus mencoba memasakkan, apalagi dengan Forsaken yang juga kini mulai jadikan opsi. Dan kita lihat Might Run terjadi lagi dengan gagal malah untuk melakukan sebuah pertarungan. Forsaken kini malah berhasil melakukan sebuah double kill, mencoba untuk mendapatkan kasar triple kill. Dan lihat double kill pun harus dilakukan Shinsui dan wipe out. Menjadi mimpi buruk buat teman-teman dari tim RRQ di game yang sekarang ya. Mereka terlalu fokus buat mainin team fight-nya ya. Mereka terlalu fokus buat mainin team fight-nya, tapi mereka juga nggak ngeliat ya, ada Lord yang harusnya bisa dimanfaatin untuk game yang kali ini ya. Sehingga mungkin harus ditunggu dulu Lordnya masuk, bisa ngasih impact besar, dan mereka tinggal manfaatin team fight. Dan mungkin turret yang lain bisa untuk mereka dapetin ya. Wah, tapi kini dengan wipeout yang terjadi, tentunya recovery yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx sepertinya bisa dilakukan dengan cukup baik untuk game yang sekarang ya. Auditnya bukan sembarang audit ini guys. Ngekillnya cuman matinya cuma 2 kali doang guys. Mungkin udah 14 kali guys. Kalau kalian bayangin auditnya yang lain-lain kayaknya nggak kayak gini ya. Emang di area udah dapat momen buat dapat kill banyak, sehingga auditnya juga udah snowball nih kayaknya teman-teman. Mencoba untuk dibantu dengan satu buah Sensoni untuk melakukan ke satu pertemuan lagi. B masih menunggu, tapi kini ada satu buah momen dengan implosion yang berhasil dilakukan oleh seorang Almighty. Mencoba untuk bergerak memberikan satu buat team fight, tapi hasilnya nihil karena mereka pun harus kehilangan 3 orang membernya. 2 orang pemain tersisa, meskipun B yang harus jadi ditumbangkan. Dan kita lihat Putra
mulai bergerak ke arah bawah. Brave Fighter pun juga kini berhasil untuk mengenai 2 orang member di sana dan seorang Shinsui apakah masih berhasil dikasih pulang? Dikasih selamat dengan satu movement yang begitu cepat, tapi Shinsui masih tumbang. Belum lagi dengan serangking yang juga harus terkena tsunami slime. Wipe out dibalas wipe out. Pasukan dari Meraki akan langsung mencoba untuk mengamankan gamenya di match yang sekarang. Dengan turretnya juga kini sebenarnya akan mulai mencoba dibobol untuk pasukan dari teman-teman tim Meraki. Menjadi masalah. Meskipun Putra pun harus tumbang di sana. Satu Golden One menjadi item tambahan. Mencoba untuk membuat runs pun kini sepertinya mungkin bisa memanfaatkan space dengan melakukan pengambilan ke arah Lord yang ada di area bottom lane ya. Dengan posisi sama-sama kehilangan cukup banyak pemain teman-teman dari Mnemonic dan juga RRQ ya. Kita akan lihat siapakah yang akan bisa untuk ngambil ke arah Lordnya di game kali ini guys. Menurut kalian apakah teman-teman dari tim Onyx yang akan berhasil untuk ngambil ke arah Lord teman-teman? Karena mereka 5 orang udah standby ya. Bisa Sony sepertinya harus digagalkan langsung. Meskipun B kini masih cukup kuat. Flicker pun langsung digunakan untuk bisa kabur. Dengan Almighty yang juga kini tersisa sekarat dari segi darah. Namun B pun gagal diselamatkan. Pengejaran pun terjadi. Gorilla pun harus dipasangkan pulang. Coba mengambil Lordnya pun kini mulai teman-teman dari tim Onyx pun mencoba dapatkan. Ini bencana. Meskipun Putra pun juga kini akan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan. Meskipun gagal dilakukan, tapi Brave Fighter berhasil terkonek langsung ke tangan karena serang Shinsui dan kini masih gak berhasil dikasih selamat, tapi ada momen dimana implosion pun berhasil juga dilakukan. Oh bencana. Pasukan dari Meraki pun masih cukup menggigit pasukan dari Mnemonic meskipun mereka ya mulai kehilangan beberapa pemain. Mulai dengan serangking yang juga masih cukup kuat untuk bisa membuka sebuah eliminasi. Ini tadi yang kuharapkan ya. Untuk teman-teman dari tim RRQ bisa ngambil ke arah Lord karena pasukan dari tim Onyx udah bisa malah ngebawa Lord yang pertama ya. Di saat mereka dalam posisi udah kehilangan 3 base turret mereka ya. Wah, ini akan jadi masalah kan untuk pasukan dari tim RRQ yang mungkin bakal terkena sebuah switch game ya. Dengan permainan yang akan kembali dilakukan oleh seorang Putra masih sendirian. Kini masih mencoba untuk bertempur melawan beberapa member dari pasukan teman-teman tim Onyx. Masih gak cukup kuat dengan darah sekaratnya. Seorang Putra kini gagal untuk bisa menerima bantuan meskipun Lord yang pertama ya. Ternyata pasukan dari Meraki pun masih bisa untuk eliminasi dengan begitu cepat. Pengalihan perhatian ya yang sepertinya dilakukan dengan adanya seorang Putra nih guys. Di idol katanya ya, Ken katanya ya. Wah, ini ada Bloodwing ya. Udah diamanin lagi untuk 2 orang member, ada Shinsui sama Forsaken. Antena Shield mungkin sama Radiant harus bisa diambil sih. Untuk Gorilla mungkin bisa meredam 2 damage dari Mage teman-teman tim Onyx. yang mungkin bisa lebih membahayakan nantinya karena late game Winter. Jadi perlindungan tambahan untuk seorang B. Apalagi kalau misalnya nggak ada immortality ya. Harus mencoba bertahan dengan tentunya berhati-hati dari pasukan tim Onyx yang mungkin bisa memberikan penculikan dan serangannya. Yang akan mulai terjadi di area bawah. Ki melakukan satu bus speed push. Menjadi pemain yang mungkin bisa membawa ya turret-turret tambah untuk bisa dihancurkan buat teman-teman dari tim Onyx. Dengan kira satu rotasi yang juga sedang dimainkan oleh teman-teman dari tim RRQ yang ada di area atas sana. Tapi sayangnya team fight dimulai duluan. Gorilla terlalu memaksakan. Point out tambahan pun dilakukan. Forsaken membuka satu killing spree. Dengan konsil yang juga masih dilakukan seorang Almighty. Belum mencoba untuk membuka warnya. Masih menunggu sepertinya dengan B yang kini juga sepertinya jadi pemain yang cukup nekat ya. Jadi pemain yang di depan nih guys. Padahal ada Putra dan juga soal Skyler ya, yang mungkin bisa menjadi pemain di area depan terlebih dahulu. Ini ternyata udah ganti nama ya, jadi versi analis guys. Sony berhasil menculik para pemain cukup cepat untuk bisa membuat Forsaken hilang. Dan Shinsui juga kini harus jadi korban kedua. Dengan posisi 3 orang member dari pasukan tim Onyx yang kini masih bisa bertahan, akan mencoba untuk bergegas melakukan penahanan. Tapi serangan cukup dalam tentunya harus dirasakan. Tapi mereka pun masih harus kesulitan karena Wave Union belum bisa dijalankan ya. Wave Union harus dijalanin dulu ini. Gak ada Wave Union yang masuk sehingga Onyx-nya juga masih bisa cukup baik ya buat bisa nahan ya. Wow, tapi Lordnya udah mulai diambil kah? Wah, Lord mulai diambil ya. Dan akan menjadi keuntungan buat teman-teman dari tim RRQ kalau misalnya mereka ngambil ke arah Lordnya di game yang sekarang nih guys. Cuma ternyata nggak mudah karena Almighty mulai mencoba untuk bermain-main di arah top lane.
mencoba bergerak memanfaatkan mungkin durability-nya, tapi sayangnya Lord pun malah berhasil diambil di tangan teman-teman dari RRQ dengan satu buah Retribution dari serangan Skylar. Dan sayangnya mereka pun juga kehilangan Almighty dan Gorilla pun masih juga berhasil menyerang. Pukulan yang cukup memancing ya. Bencana harus tadi sempat dirasakan Onyx. Ini tersisa 4 orang member dan mereka harus berjuang dengan Lord yang akan mulai berjalan ke arah tengah. Ini akan jadi akhir untuk teman-teman dari tim Onyx. Game yang kali dengan kemenangan yang mungkin teman-teman dari Naraki bisa rasakan. Serangan mencoba untuk dipaksakan dengan kena satu barisan Sony tambahan, memberikan ancaman. Forsaken pun harus pulang, tapi dengan terus karat yang gagal dilakukan. Dan end game-nya pun dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Naraki dan harus membuat Onyx Victory. berhasil dikalahkan di game yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, coklat terjadi karena seorang Skylar ya padahal ya. Tapi Rons berhasil mendapatkan sebuah silver dan ada MVP dari serang B, menjadi pemain yang sangat penting ya. Berhasil membawa 16 pick off dan hanya tumbang sebanyak 4 kali bersama dengan Putra dan juga Gorilla juga bermain dengan sangat baik. Kita dari tim lawannya hampir full silver. Ada 4 orang pemain dapetin silver dan MVP-nya, dan emas satu-satunya didapatkan oleh serang Forsaken ya. Dengan waktu 19 menit 52 detik, 27 pick off diciptain dengan 44 perbedaannya guys. Buset, agak cukup jauh ya. Di 5 ada kosong kayaknya guys. Yang kosong di 5 teman-teman. Ini statistiknya kalau kalian bisa lihat teman-teman. Kita akan coba lanjut untuk masuk ke game selanjutnya ya.